Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Pagi hari ini kita semua penuh dengan sukacita. Ya, kalau saudara melihat saudara-saudara kita yang duduk di depan, mereka adalah tamu-tamu kita yang luar biasa. Ya, luar biasa. Sebab sejarah permulaan adanya kebaktian remaja gereja Rembot itu dari sejak waktu bapak-bapak dan ibu-ibu yang duduk di depan, mereka memulai kebaktian remaja, ya. Oleh sebab itu pagi hari ini kita bersukacita, patut kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, ya. Mari saudara, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menerima berkat-berkat rohani yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai. Terutama para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan kepercayaan untuk melayani Tuhan pada hari ini. Mari Tuhan, baik dari tim Aser Kolektan, pemain musik WL Singer, tim AVD, terutama hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Mari Tuhan berikan urapan khusus dari surga, sehingga pelayanan kami semua boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan memuliakan Yesus dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, untuk berkat Tuhan kami serahkan seluruh acara kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Kau sendiri akan memimpin dari awal hingga selesai. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Sebentar mereka Tuhan, tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom umat pemenang. Siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini, amin saudara. Saya rindu kita mau saling berikan salam, berikan tos ke kanan kiri depan belakang sambil katakan, hey umat pemenang, siap puji Tuhan ya pagi hari ini. Kita mau tepuk tangan sama-sama yuk. Dia menjadikan kita lebih dari pemenang, amin. Katakan, Kau yang hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, amin.
memuji Dia lebih-lebih lagi. Kita mau bersorak buat Dia. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kau hebat, Kau agung dan perkasa. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yuk tepuk tangan sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Dengan iman katakan.
Saat ini kita boleh bersyukur, kita memiliki Allah, kita memiliki Tuhan yang ajaib, amin. Allah yang agung, Allah yang perkasa, Dia yang layak ditinggikan. Tiada yang lain seperti Tuhan, amin. Saat ini kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia. Karena Dia satu-satunya Allah penolong kita. Dia adalah Allah penyelamat kita. Dia sumber kekuatan kita, amin. Kami percaya padamu Tuhan.
terima kasih Yesus, benar Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Bapa. Tiada yang lain Tuhan Yesus. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Engkau pemilik kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan melalui pujian ini Tuhan dapat menjadi janji bagi kami Tuhan. Mulut kami Tuhan mau terus memuji Engkau. Mulut kami mau terus menyembah-Mu Tuhan dan meninggikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bapak juga sebentar Tuhan kami akan memberikan sebagian daripada berkat yang Kau berikan pada kami Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami dapat memberikan dengan sukacita. Ajar kami supaya dapat memberikan Tuhan dengan ucapan syukur ya Bapa. Dan biarlah Tuhan persembahan kami Tuhan dapat dipergunakan untuk memperluas karya-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah Tuhan doa kami dan ucapan syukur kami Tuhan, kami ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Ya, puji Tuhan. Shalom saudara. Pagi hari ini dalam kebaktian kau satu ini kita semua bersuka cita. Karena kalau saudara perhatikan, saudara-saudara kita yang duduk di depan, itu berapa ada yang dari luar negeri datang. Untuk apa? Mereka sebenarnya untuk reuni ya. Tetapi reuni mereka pakai juga untuk mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Nah saudara kita ini tergabung di dalam kebaktian remaja Gereja Rehoboth. Sedikit saya mau sampaikan sejarah berdirinya kebaktian remaja Gereja Rehoboth. Kira-kira tahun 67, 68, 69 ada dua sekolah minggu dari Gereja Rehoboth, kelas yang paling besar. Kelas Madya waktu itu, selalu akhir tahun kita mengadakan caroling, yaitu menyanyi pada waktu Natal di rumah-rumah anggota, di panti jompo, dan tahun 69 itu pernah mempersembahkan lagu atau menyanyi di rumah sakit Kebonjati pada saat itu. Nah pada saat itu mulai terbentuk paduan suara remaja. Karena pada saat tahun 69 itu yang ikut menyanyi anggotanya itu 30 orang. Dan mulai saat itu ada beberapa saudara kita yang berpikir untuk membentuk sebuah kebaktian remaja. Karena waktu itu yang baru ada sampai ke sekolah minggu. Nah untuk itu saya akan tampilkan orang-orang yang membidani kebaktian remaja Gereja Rehoboth pada tahun 69-70. Iya. Silakan. Sebelumnya ya. Ini adalah seseorang yang membidani berdirinya kebaktian remaja. Saudara Koteksan, saudara Swihong. Swihong itu mantunya dari Om Chia Chin Hin. Om Chia Chin Hin itu adalah salah satu dari 7 majelis yang meneruskan Gereja Rehoboth setelah Om Corbett kembali ke Belanda. Saudara Suntek,
Saudara Cuici, terus ada 2 orang yang dari Manado ini. Lim Han Siong dan Lim Han Cheng. Pada saat itu kami bagi-bagi tugas. Yang 4 di atas berpikir untuk membentuk organisasinya, pengurusnya. Dan kami berdua itu lebih ke paduan suaranya, paduan suara remaja. Karena waktu itu sudah 30 orang dan selalu saat itu kami selalu menyanyi pada saat ulang tahunnya Om Petrus. Yaitu tanggal 27 Februari. Jadi mulai dari tahun 67, 68, 69 sampai 70 itu selalu pada tanggal 27 Februari tiap tahun. Itu ulang tahunnya Om Petrus almarhum. Nah saudara, mulai saat itu terus setelah dibentuk kebaktian remaja, maka kita akan lihat, saudara bisa lihat ketua-ketua kebaktian remaja. Mulai dari tahun 73, 74 ya. Dan seterusnya sampai tahun 90-an itu ya. Nah, saudara kita ini ya. Semuanya ada, hanya seorang yang sudah panggil oleh Tuhan ya. Dan pada pagi hari ini saudara kita ini akan mempersembahkan ya sebuah lagu untuk Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mendengar dua patah kata dari Bapak Andreas Gunawan. Ya, Bapak Andreas Gunawan ini adalah kakaknya dari Bapak Simon Gunawan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Berangkat dari sekitar 50 atau 60 tahun yang lalu, berangkat kami waktu itu sebagian dari kami ini ada yang Sunday School, waktu itu istilahnya Sunday School ya, Kohansong ya, Sunday School ya, sekolah minggu. Dan sebagian lagi berangkat dari kebaktian remaja. Nah waktu itu kebaktian remaja itu ada satu grup namanya Kur Kebaktian Kaum Remaja ya, Kohansong waktu itu yang namanya ya. Dan waktu itu aktivitas kami memang di kur itu, aktivitas kami sampai kami melakukan kur keliling ke panti jompo, ke panti-panti asuhan begitu. Dan sehingga kami berjalan 50 tahun kemudian ini, kami tentunya terpisah. Ada yang mungkin ada yang pindah ke cabang, terus ada yang pindah keluar kota, dan ada juga yang pindah keluar dari Indonesia ini. Dan hari ini kami akan sebetulnya reuni dadakan ya, karena untuk merayakan ulang tahun gereja pada tanggal 27 Juli nanti yang ke-77 ya Kohansong ya. Ya kami, seingat kami waktu kami aktif dalam kur remaja itu, kami ingat Kohansong masih kuliah waktu itu. Dan masih kos di Jalan Semawinata, seingat saya waktu itu. Dan banyak yang memimpin kur remaja waktu itu dari Kohansong, Kohanswi. Terus saya salah satunya di tahun ya sekitar tahun awal mungkin tahun 70-an lah. Saya salah satunya saya meninggalkan Indonesia tahun 82 dan setelah itu saya nggak tahu kemana. Dan hari ini ada teman kami yang mencoba untuk menghubungi teman-teman kami yang lain yang di luar negeri, yang di luar Indonesia, di luar kota, dan ada sebagian yang kami bisa hubungi dan sebagian lagi yang nggak bisa kami hubungi. Dan teman-teman kami yang bisa kami hubungi itu menyampaikan salam dan menyampaikan selamat ulang tahun untuk Gereja Rehobot yang ke-77 ini. Dan kami akan mempersembahkan sebuah pujian. Maafkan jika ada yang nggak sempurna dulu karena kami latihan dadakan ya, mudah-mudahan ini menjadikan berkat bagi kita semua. Terima kasih. Siap.
Shalom. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Hati kami limpah dengan syukur Bapa untuk segala kebaikan, untuk segala hal yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Saat ini kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu, untuk kesempatan, untuk segala hal yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur juga untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kami percaya Tuhan, itu akan memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi, sehingga mereka boleh merasakan kelimpahan berkat-berkat di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom. Hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia bagi saya. Setelah mungkin 30 tahun lebih, saya tidak ikut paduan suara. Jadi begitu kemarin kami latihan seru. Lagu ini pernah saya dengar. Tapi waktu nyanyi, fals saudara. Nada yang diambil kok gak kena gitu. Tapi satu hal yang saya syukuri. Setelah 50 tahun kita tidak bertemu. Kita mungkin berpisah umur 17-an ya. 17-18. Tapi sekarang saya lihat muka-muka teman-teman saya ini masih 20 tahun. Itu kemurahan Tuhan saudara. Pagi ini saya akan menyampaikan satu tema tentang confession, pengakuan. Banyak sekali orang mengalami terobosan, banyak sekali orang mengalami pertolongan Tuhan karena dia melakukan pengakuan. Entah itu pengakuan terhadap diri sendiri ataupun pengakuan untuk yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain sering memberikan pengakuan kepada kita kadang-kadang lip service. Kamu nyanyinya bagus. Paduan suara tadi nyanyinya bagus. Benar? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti itu bisa menguatkan kita. Kemudian ada juga orang-orang yang melakukan pengakuan untuk kita itu dengan hati tulus. Dan itu sangat membantu kita untuk melihat blind spot yang tidak bisa kita lihat dalam hidup kita. Kita semua punya kelemahan. Dan saudara berbahagia ketika saudara ketemu orang yang dengan tulus memberikan pengakuan tentang satu hal dalam hidup saudara. Itu akan membantu dan memberkati kita. Yang sering saya lihat, yang paling bagus memberikan pengakuan adalah Bapak Yakobus. Dia tidak pernah bilang kalau misalnya sesuatu, nyanyi kamu jelek, enggak. Yang dia lakukan, aduh luar biasa. Alangkah lebih baiknya kalau ininya diperbaiki. Nah, itu yang luar biasa. Ada juga pengakuan itu bisa lakukan terhadap diri kita secara pribadi. Kita lihat Lukas 5 yang kemarin sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Cikongfen. Bercerita tentang satu hal, pengakuan Petrus. Petrus waktu itu disuruh oleh Tuhan menuju ke tempat yang lebih dalam. Dan itu terjadi siang hari. Saudara, menurut ilmu perikanan katanya, ikan-ikan itu tidak akan pernah ada di waktu siang. Itulah sebabnya kenapa nelayan berangkatnya subuh-subuh malam hari. Karena waktu itu ikan-ikan akan bermunculan dan mudah sekali dijaring. Tapi Petrus ini karena engkau yang menyuruh, aku akan lakukan. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Ikan-ikan itu semua bermunculan dan bisa ditangkap oleh mereka. Dan bagi Petrus secara pribadi ini adalah satu mujizat. Ini membuat dia menyadari bahwa orang yang menyuruh dia beranjak ke tempat yang lebih dalam bukan orang sembarangan. Dia punya otoritas dan dia melakukan pengakuan. Apa ya pengakuannya? Dia berkata, dia sadar dia berhadapan dengan orang yang luar biasa, yang penuh kuasa, dan dia berkata,
Tuhan, pergilah dariku karena aku ini orang berdosa. Pertemuan atau saat-saat kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, entah itu dulu ataupun sekarang, itu akan membuat kita menyadari kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Kita ini sungguh-sungguh ada karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kemudian kita lihat juga pengakuan-pengakuan ini membuat orang mengalami terobosan-terobosan. Kita lihat seorang yang sangat sering sekali. Kalau saudara baca tulisannya, orang ini sungguh-sungguh sering melakukan pengakuan tentang Tuhan dalam hidupnya, yaitu Daud. Daud dalam pengalamannya, dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Demikian juga Tuhan mengingatkan pada kita, perkataan ini sama saudara. Di tengah keadaan saat ini yang menurut saya agak-agak membingungkan, khususnya di Indonesia, saya hanya bisa berkata, Tuhan, hanya dekat Engkau saja aku tenang. Sebab kalau kita lihat semuanya semerawut saudara. Perekonomian saat ini di Indonesia juga sedang mengalami hal-hal yang luar biasa. Pemutusan hubungan kerja banyak terjadi. Dan mungkin itu terjadi juga dalam diri anak Tuhan. Dan satu hal yang harus kita katakan pada jiwa kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kemudian Daud juga sering berkata seperti ini. Jangan ambil rohku dariku. Jangan ambil rohmu dariku Tuhan. Karena dia menyadari hanya dekat dengan Allah, hanya ketika Allah ada di dalam dia, ketika rohnya yang perkasa itu menyertai dia akan menjadi seseorang yang luar biasa. Daud tahu bahwa dia tidak memiliki apa-apa, yang dia punya adalah kebenaran Tuhan, janji Tuhan. Kalau kita lihat kehidupan Daud adalah orang yang dikucilkan, setuju? Dikucilkan saudara di keluarganya. Ketika saudaranya dipanggil untuk diurapi jadi raja oleh Samuel, Daud itu nggak ada di antara mereka. Daud tidak dipanggil, Daud tidak disuruh untuk datang karena dia bukan orang yang diperhitungkan di dalam keluarganya. Tapi dia tahu, dia kenal Tuhannya, makanya dia bilang, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Luar biasa. Dan puncaknya pengakuan Daud ada di dalam Mazmur 150. Kata pertama yang dikatakan, haleluya. Halal Elohim Jehovah. Dan di akhir dari Mazmur 150 ini ditutup juga dengan kata haleluya. Halal adalah satu bentuk kata yang dipakai di dalam kata menyembah. Jadi Daud memulai Mazmur terakhirnya itu dengan penyembahan dan diakhiri dengan penyembahan. Daud tidak hanya terbatas pada hal-hal yang dia katakan sebelumnya. Puji Tuhan di tempat kudusnya, puji dalam cakrawalnya, puji dalam keperkasaan dan kebesarannya. Tapi dia tutup dengan kata penyembahan. Haleluya. Pertanyaannya yang akan kita pikirkan saat ini pada diri kita masing-masing. Kapan kita mengucapkan pengakuan kepada Tuhan tentang pribadi dia? Kapan kita mengucapkan pengakuan tentang karyanya yang luar biasa? Kapan kita mengucapkan pengakuan tentang kuasanya, kasihnya? Mungkin karena kesibukan saudara. Mungkin permasalahan yang kita hadapi, kita kadang-kadang sudah tidak lagi bikin afirmasi, peneguhan untuk jiwa kita tentang Tuhan kita. Mungkin masalah, mungkin keadaan telah membuat kita lupa
melakukan pengakuan kepadanya. Dan gantinya biasanya adalah keluhan. Bagaimana ini harus saya lakukan? Bagaimana saya keluar dari masalah ini? Bagaimana saya bisa mengalami pertolongan dari permasalahan ini? Kita lupa. Yang membuat kadang-kadang kita tidak mengalami pertolongan Tuhan itu karena kita tidak pernah atau lupa atau jarang melakukan pengakuan tentang pribadi Tuhan. Pengakuan yang kita ucapkan seringkali itu menjadi berkat bagi orang lain juga. Kita lihat pengakuan Petrus yang memberkati, mengingatkan kita apa yang Allah rencanakan dalam diri kita. Tuhan berkata bahwa dia, nanti kita akan baca ayat-ayatnya, dia akan mendirikan jemaatnya. Siapa jemaatnya? Bukan bangunan saudara, bukan gedung gereja. Jemaatnya adalah saya dan saudara. Jemaat Tuhan yang luar biasa sampai Tuhan katakan dia berikan kuasanya, seluruh kuasanya. Nanti akan kita baca ayat-ayatnya. Dan itu semua terjadi dan digenapi dalam hidup kita. Pada saat kita ada di dalam Kristus, Efesus 1 ayat 7 berkata sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan dosa dan pengampunan menurut kasih karunia-Nya. Jadi waktu kita ada di dalam Tuhan, ketika kita mengaku Tuhan sebagai juru selamat, mungkin itu terjadi ketika 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, itu tetap berarti. Dan itu tidak pernah digoyahkan, diganti dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Itu luar biasa saudara. Kita akan baca Matius 16 ayat 13 sampai 20. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bersama bersaut-sautan. Saya ayat 13, 14 dan seterusnya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia berkata kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Silakan jemaat Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, saya tadi katakan pengakuan Petrus ini memberkati kehidupan kita. Silakan duduk. Memberkati kita, memberkati jemaat Tuhan. Makanya dikatakan, engkau adalah Petrus. Kata yang dipakai di dalam bahasa Yunaninya Petros, batu karang kecil. Dan di atas batu karang, nah ini dipakai kata bukan Petros lagi, tapi Petra. Batu karang yang besar, yang merujuk kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan berkata, di atas Petra ini, di atas Yesus Kristus, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Hades tidak menguasai kita lagi. Neraka tidak bisa menguasai lagi karena pernyataan dari Petrus ini yang memberkati kita. Saudara, terobosan terjadi berdasarkan pengalaman pribadi dengan Kristus. Kalau saudara berkata bahwa terobosan itu bisa saudara dapatkan karena saudara dapatkan dari orang lain, itu tidak tepat.
Kita lihat tetap dalam kehidupan Petrus selama sebulan ini kita belajar tentang kehidupan Petrus. Petrus mengalami terobosan karena apa? Dia mengalami Tuhan secara pribadi. Dia kenal Tuhan secara pribadi. Lewat pembaharuan budinya, lewat perubahan paradigmanya, dia mengenal Tuhan itu seperti siapa. Makanya dia menyadari sebagai orang berdosa dan Tuhan lakukan terobosan untuk dia. Aku akan menjadikan kau penangkap manusia. Petrus mengucapkan pengakuannya berdasarkan pengalamannya yang real dengan Kristus. Jadi dalam bahasa sekarang bahasa rohani yang sering dipakai sekarang adalah Petrus mengalami Yesus dalam hidupnya. Yesus sungguh-sungguh menginginkan setiap kita mengalami terobosan itu lewat pengakuan yang kita sampaikan melalui pengenalan kita dengan Kristus. Petrus mengatakan pengakuannya bukan berdasarkan perasaan dia, spontanitas dia, tidak. Petrus mengatakan hal ini karena hal-hal yang dia alami bersama Tuhan. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki tanpa perempuan. Jadi kalau kita itu, misalnya yang datang itu suami, istri dan anaknya satu saja. Berarti Tuhan dan murid-muridnya harus menyediakan makanan untuk 15.000 orang. Dan Tuhan lakukan itu dengan hanya memakai media 5 ketul roti dan 2 ikan saja. Dan masih ada sisa 12 bakul. Pengalaman ini membuat Petrus makin menyadari. Bukan hanya ketika dia menyadari bahwa dia orang berdosa. Dia makin menyadari. Tuhan yang diikutinya adalah Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan yang bisa melakukan di luar apa yang manusia tidak mampu lakukan. Kemudian di lain kali dia lihat. Tuhan juga memberi makan 4.000 orang. Sama kondisinya. Tanpa diperhitungkan anak-anak dan istri. Dan masih menghasilkan 7 bakul hanya dengan 7 ketul roti dan beberapa ikan kecil. Ini makin menguatkan iman Petrus. Sehingga dia dengan tegas bisa berkata ketika Yesus bertanya. Tetapi katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengalaman-pengalaman yang dialaminya bersama Yesus membuat dia makin menyadari bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah. Dia bukan orang sembarangan. Dia bukan hanya guru Taurat, tetapi dia sungguh-sungguh orang yang penuh otoritas. Luar biasa. Kemudian di kejadian lain dia berkata di Matius 18 ayat 17, ini dikutip dari perkataan Nabi Yesaya yang berkata, dialah yang memikul kelemahan kita, our weakness, dan menanggung penyakit kita. Dikatakan di kejadian 8 ayat 17 itu, Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus menyembuhkan banyak jenis penyakit. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh memikul kelemahan kita dan menyanggung penyakit kita. Itu perkataan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan saya yakin itu masih berlaku untuk kita. Jika ada di antara jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mengalami kelemahan. Aduh sekarang kaki saya mulai tidak enak. Aduh saya mulai encok. Aduh mulai kerasa kalau cuaca dingin ini tulang-tulang gak enak. Apa kelemahan saudara saat ini? Ingat,
Firman Tuhan berkata, Dia yang memikul kelemahanmu. Sebutkan kelemahanmu. Tuhan katakan, Dia sudah memikulnya. Amin. Jadi jemaat Tuhan, ketika engkau ada di dalam Kristus, ketika engkau sudah menerima Kristus dan posisimu ada di dalam Kristus, engkau ada di dalam satu perlindungan yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa kalau saya katakan. Sekarang kita mulai melihat apa pengakuanmu tentang Yesus. Kita sejenak berhenti merenungkan apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Apa pengakuanmu tentang Yesus? Apakah dia hanya sekedar mesin ATM kita? Kita butuh duit, kita berseru, ambil berkatnya kemudian tinggalkan. Saudara-saudara semua pasti tidak pernah datang ke mesin ATM ketika ngambil uangnya dielus-elus itu ya. Itu mesin ATM, dipuja-puja, enggak kan? Tinggalkan, enggak perlu lagi. Apakah selama ini kita menganggap Tuhan itu seperti mesin ATM? Ketika kita perlu sesuatu, kita berseru, kita minta. Dan ketika kita sudah menerimanya, kita lupakan Dia. Kalau selama konsep ini ada dalam diri saudara, saudara tidak mungkin bisa bikin pengakuan yang tulus tentang Tuhan. Kita tidak akan bisa berkata seperti Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah. Yang ada di dalam pikiran kita hanya terbatas hal yang lahiriah. Padahal yang lahiriah itu sering dan banyak sekali diungkapkan oleh Tuhan. Sudah Dia sediakan. Sampai Dia katakan burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, Tuhan pelihara. Dan tidak ada seekor pun dari mereka yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Apalagi kita. Yang sudah Dia tebus dengan harga yang begitu mahal, begitu mulia. Apakah kita tidak akan pernah Dia tolong? Pasti Dia tolong. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Saya mengerti. Saat ini kita ada di dalam keadaan yang cukup mengerikan. Saya berpikir kenapa terjadi judi online. Karena mereka pikir tidak ada lagi harapan. Saya sudah tidak ada lagi penghasilan. Mungkin dengan ini saya bisa punya penghasilan untuk beberapa bulan, beberapa tahun mungkin. Itu tidak menolong saudara. Yang menolong kita bukan judi online, bukan karena tabungan kita. Yang menolong kita adalah Yesus Tuhan Allah kita yang luar biasa. Dan Tuhan yang luar biasa itu ada dalam diri saudara dan diri saya. Amin. Itu yang perlu kita ingat. Tuhan yang penuh kuasa itu ada di dalam dirimu dan diriku. Dan itu tidak pernah bisa digantikan atau dibatalkan. Sebab Tuhan katakan, langit dan bumi ini bisa lenyap dan akan lenyap. Tetapi ada satu noktah pun atau titik pun dari janji Tuhan yang Dia tidak kerjakan. Apakah tidak cukup? Mujizat 5 roti dan 2 ikan atau 7 ketul roti dan beberapa ikan kecil itu memelihara hidup kita. Apakah tidak cukup? Kuasa Tuhan yang begitu luar biasa itu, begitu dahsyat, begitu ajaib itu membuat kita bikin pengakuan yang luar biasa. Tuhan, sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Apakah tidak cukup? Ketika Matius 4 ayat 23 berkata Dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan kita. Tidak cukupkah? Apakah yang sudah Yesus lakukan itu masih tidak berlaku dalam hidup kita?
Apakah Tuhan kita sudah sampai hanya di kisah rasul-rasul dan setelah itu kita bergumul dengan kekuatan kita? Tidak, saudara. Sampai selama-lamanya dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia berkata, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau dan sekali-kali aku tidak akan melupakan engkau. Apapun keadaanmu saat ini, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Sering saya berkata seperti ini. Ketika dompet saya mulai menipis dan ketika saya mulai khawatir untuk masa depan saya, yang saya lakukan adalah apa? Saya bikin pengakuan seperti Daud. Tuhan adalah gembalaku. Saudara, kalau saudara baca ini dengan teliti luar biasa. Domba itu dibawa kepada rumput yang hijau. Bukan rumput kering, saudara. Dan dia tuntun kita di air yang tenang. Domba ini kalau kecebur sungai, tenggelam dan matilah dia. Karena apa? Si bulu-bulunya itu sangat lebat dan membuat dia tidak bisa beranjak dari sungai. Karena itu dia perlu dituntun kepada air yang tenang. Dan satu hal, kenapa Tuhan mengibaratkan kita sebagai domba? Domba itu tidak pernah memikirkan makanan untuk esok harinya. Bahkan untuk malam harinya kalau dia ingin makan gak pernah mikirin. Karena apa? Dia percaya pada pemeliharaan dari gembalanya. Saudara pernah melihat domba ngangkutin di pundaknya, ngangkutin rumput karena dia takut kelaparan? Tidak pernah, saudara. Karena apa? Dia kenal. Dia bukan hanya tahu Tuhan, tetapi kenal. Kenal dengan tahu bisa sangat punya arti yang sangat luar biasa bedanya. Saya dulu punya seorang teman yang mengajak saya. Salah satunya kenapa saya ada di gereja ini adalah pianis kita, Ibu Lydia. Ayo ke gereja, dia teman sekolah saya. Saya pikir ngapain saya ke gereja. Lebih enak kayaknya main-main saja. Terus Bapak Paulus ini atau kita kenal semuanya namanya Pau. Ngomong yang sama, orang ke gereja yuk. Saya pikir sama teman saya, Sunandar tidak ada bersama dengan kita. Ya udah kita ke gereja. Dan mulai saat itu saya punya hubungan yang sangat dekat dengan Pau, dengan Paulus ini. Bahkan saya yakin sekali Tuhan pakai hidupnya untuk memberkati hidup saya. Saya gak bisa main gitar, saudara. Dan saya tidak punya gitar masalahnya. Tapi di rumahnya ada gitar, dia punya gitar. Dan saya mulai belajar main gitar. Dan saya bisa main gitar karena saya sering, bahkan boleh dikata hampir tiap hari ada di rumahnya. Jadi kalau saya ke rumahnya, mamanya saya tanya, Jim ada apa-apa? Masuk aja. Dia ada di kamarnya, jadi saya langsung masuk ke kamarnya. Karena saya bukan hanya tahu tapi kenal dia. Dia lagi tidur, saya langsung tidur, saudara. Karena apa? Kita dan saya tahu betul, mengenal dia dan punya intimasi yang luar biasa. Dia bercerita tentang masalahnya, biasanya masalah anak-anak SMP kan, cewek. Dan kita sharing, kayak ahlinya saja. Padahal saya juga belum punya pacar. Seru, saudara. Itu masa-masa yang luar biasa dalam hidup kita. Dan di sana saya mengenal, belajar bahwa itu adalah pengenalan. Dan saat ini yang ingin saya tanyakan, saudara kenal Tuhan atau tahu Tuhan? Itu sangat berbeda. Dari tempat ini saya mau katakan, belajar untuk mengenal Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi permasalahan saudara, saudara berani dengan
iman berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya lagi sakit Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Dan tadi dikatakan bahwa Dia memikul kelemahan dan penyakit kita. Dia sanggup kerjakan itu karena apa? Karena Dia Tuhan yang penuh kuasa. Dan banyak bagian dari Alkitab mengatakan Tuhan yang penuh kuasa itu adalah Allah yang berbelas kasihan. Dia berbelas kasihan pada setiap kita. Biarlah saat ini saudara punya pengakuan secara pribadi mengenai Tuhan kita. Katakan itu. Dan pengakuan pribadi itu akan membuat Tuhan tidak bisa menahan dirinya untuk menolong kita. Amin. Kita akan diam sejenak di hadapan Tuhan. Saya undang pemain musik untuk memainkan sebuah lagu instrumen. Kita akan teduh sejenak di hadapan Tuhan. Apa yang kau pikirkan Tuhan saat ini? Apa yang kau butuhkan dari Tuhan saat ini? Dia sungguh-sungguh Allah yang sangat mengenal dan mengasihimu. Mengasihi saya. Tidak ada seorang pun yang bisa disejajarkan dengan Allah kita. Ada pujian yang mengatakan, tiada seperti kau yang sanggup menjamah hatiku, sanggup mengerti aku. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Jika ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini punya beban, apapun bebanmu, katakan itu kepada Tuhan. Sebab Dialah yang sungguh mengerti keadaanmu, mengerti apa yang menjadi pergumulanmu. Dan Dia siap melakukan pertolongan untukmu. Pujian zaman saya remaja adalah tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau orang lain Dia tolong. Kalau Dia pernah melakukan mujizat bagi orang lain, Dia mau melakukannya untuk engkau. Tangan Dia selalu terbuka untuk kita, saudara-saudara. Tangannya selalu tersedia bagi segala kebutuhan kita. Apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, sampaikan kepada Tuhan. Dan nikmati betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami belajar sesuatu dari kehidupan Petrus. Pengakuan yang mulai dia kerjakan melakukan terobosan dalam hidupnya. Dan pengakuan yang kami ucapkan saat ini akan melakukan hal yang sama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan dengan segala pergumulannya, dengan segala hal yang mereka perlukan. Engkau saja Tuhan, Allah yang sanggup mencukupkan kami. Sebab Engkau adalah Jehovah Rohi, Tuhan Gembalaku, Allah Gembalaku. Terima kasih. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam satu nama yang kami kasihi, di dalam satu nama yang tidak pernah mengecewakan, Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Bapak.
saudara, dalam Biblical Night bulan Juli sampai September, kita memiliki seri baru yaitu Purposeful Professional Life. Dalam seri ini, kita akan membahas prinsip-prinsip Alkitab tentang bekerja dan penerapannya di dalam dunia kerja. Seri pertama tanggal 18 Juli akan diberi judul Scriptural Work Values. Kemudian seri kedua tanggal 15 Agustus akan diberi judul Redemption in Vocation. Seri ketiga tanggal 19 September akan diberi judul Christian Professional Values. Untuk seri pertama yang berjudul Scriptural Work Values, kita akan mempelajari tentang bagaimana pandangan Alkitab tentang pekerjaan. Dalam materi ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip yang Allah tetapkan tentang pekerjaan. Pertemuan ini diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth, tanggal 18 Juli 2024, pukul 7 malam. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik saudara, sebelum kita menutup kebaktian kita pada hari ini, tetap diumumkan bahwa kita tetap berdoa ya untuk semua persiapan dalam rangka ulang tahun Gereja Rehoboth ke-77 yang akan diadakan pada tanggal 28 Juli. Kebaktian dimulai jam 8 pagi. Nah, seperti tadi saudara sudah mendengar sepatah dua kata dari Bapak Andreas bahwa kedatangan mereka juga dalam rangka ulang tahun ke-77 Gereja Rehoboth. Tentu kami mengundang ya supaya pada saat itu juga bisa mempersembahkan sebuah pujian ya. Tanggal 28 Juli. Udah deket kok. Tinggal 2 minggu lagi. Ya baik, kita doakan. Terakhir terima kasih untuk persembahan pujian dari para adik-adik saya ini. Sebab dari dulu sampai sekarang manggilnya sama. Tidak berubah. Seperti Tuhan Yesus tidak berubah. Itu panggilnya Kohan Xiong. Ya puji Tuhan, terima kasih pelayanannya. Tuhan memberkati saudara, keluarga saudara, pekerjaan, terutama pelayanan saudara. Ya. Setelah ini tentu saudara bisa melihat ya bagaimana Gereja Rehoboth yang dulu pernah kita semua memperjuangkan bersama-sama dalam kebaktian remaja dan paduan suara remaja. Dan sampai sekarang Tuhan sudah menolong, memberkati kita semua sehingga sampai saat ini kita semua bisa tetap di dalam Tuhan, tetap bukan hanya percaya pada Tuhan, tapi melayani Tuhan. Baik saudara, terima kasih perhatian saudara. Mari kita akan
tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan yang dapat menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendapat persembahan pujian dari saudara-saudara kami yang tergabung di dalam jemaat pertama kebaktian remaja Gereja Rehoboth di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka, tiap keluarganya masing-masing, dalam mereka beribadah, dalam mereka usaha mereka, pekerjaan mereka, terutama dalam mereka melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tak berdoa untuk pemerintah kami yang dalam masa transisi ini Tuhan Kau sediakan tolong supaya dapat berlaku dengan tenang, aman. Juga pilkada yang diadakan pada bulan November yang akan datang supaya juga boleh terselenggara dengan baik, tenang dan aman. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan, membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Biar kami memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Rehoboth Dewi Sartika. Berkati Tuhan dan usaha pekerjaannya, keluarganya, juga Tuhan pendidikan anak-anaknya semua. Tuhan berkati dengan berkat jasmani dan berkat rohani. Kami tengah mempersiapkan untuk ulang tahun Gereja Rehoboth ke-77. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang begitu besar yang sudah dialami oleh Gereja Rehoboth ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tolong supaya semua persiapan boleh dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saudara, dalam Biblical Night bulan Juli sampai September, kita memiliki seri baru yaitu Purposeful Professional Life. Dalam seri ini, kita akan membahas prinsip-prinsip Alkitab tentang bekerja dan penerapannya di dalam dunia kerja. Seri pertama tanggal 18 Juli akan diberi judul Scriptural Work Values.
Kemudian seri kedua tanggal 15 Agustus akan diberi judul Redemption in Vocation. Seri ketiga tanggal 19 September akan diberi judul Christian Professional Values. Untuk seri pertama yang berjudul Scriptural Work Values, kita akan mempelajari tentang bagaimana pandangan Alkitab tentang pekerjaan. Dalam materi ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip yang Allah tetapkan tentang pekerjaan. Pertemuan ini diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth, tanggal 18 Juli 2024, pukul 7 malam. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.